Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 30 April 2022. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kita untuk hidup. Dan Tuhan mau membekali hidup kita sepanjang hari ini dengan firman-Nya lewat renungan Born to be Loose. Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 24 sampai 25. Yang akan kita baca sekarang adalah Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Demikian bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, suatu kali seorang turis melancong ke Hong Kong. Saat berjalan-jalan di sebuah gang kecil yang berkelok-kelok, ia singgah di depan sebuah studio tato. Di jendela studio itu dipasang gambar jangkar, bendera, putri duyung, dan beberapa moto yang dijadikan pilihan untuk dirajah di tubuh orang yang datang. Di situ ada satu slogan yang cukup mengejutkan dan membuat si turis ini tertegun. Born to be loose, atau dilahirkan untuk kalah. Rasa penasaran menuntunnya masuk ke studio itu dan bertanya kepada pemiliknya, apakah ada orang yang benar-benar minta ditato dengan kalimat yang mengerikan seperti born to be loose? Ya, kadang-kadang, jawab pemilik studio tersebut. Tetapi saya sungguh tidak percaya ada orang waras yang mau melakukan itu, kata si turis berargumen. Si pemilik studio mengerutkan dahinya dan berkata, sebenarnya sebelum dirajah di tubuhnya, tato itu sudah tertulis terlebih dahulu di pikirannya. Alangkah bodoh orang yang membiarkan dirinya dirusak oleh pikiran yang negatif seperti itu, gumam si turis sambil berpamitan dan berlalu dari tempat itu. Di tempat lain ada rentetan kalimat yang bertolak belakang dengan slogan di atas, yang diukir di sebuah figura milik pegolf Arnold Palmer yang berbunyi, kalau Anda berpikir Anda kalah, Anda akan kalah. Kalau Anda berpikir Anda tidak berani, Anda tidak berani. Kalau Anda ingin menang, tapi berpikir Anda tidak bisa, hampir dapat dipastikan Anda tidak bisa. Perjuangan hidup tidak selalu dimenangkan oleh orang yang lebih kuat atau lebih cepat. Orang yang menang adalah orang yang berpikir bahwa dia bisa menang. Saudara-saudara, ketika Daud, si gembala domba, menyatakan sikap bahwa dia akan mengalahkan Goliat, maka raksasa Filistin itu benar-benar mati di tangannya. Sikap yang positif membuat Daud menang dan dikenal sebagai pahlawan Israel yang gagah perkasa. Kalau demikian, benarkah bahwa ada orang yang terlahir untuk kalah atau gagal? Tidak, sama sekali tidak. Karena sikap kitalah yang menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal. Sungguh benar bahwa keyakinan yang kita tanamkan di pikiran akan terwujud di dalam perbuatan kita sehari-hari. Lama-kelamaan perbuatan itu akan menjadi suatu kebiasaan atau karakter. Dan karakter menentukan baik atau buruknya masa depan kita. Jadi, sikap yang positif akan mengantar kita kepada keberhasilan. Sebaliknya, sikap yang negatif akan mengundang kegagalan. Lembaga Carnegie membuktikan ini ketika mereka menganalisa prestasi dari 10.000 orang, di mana akhirnya mereka menarik kesimpulan sebagai berikut. 15% dari mereka sukses berkat latihan teknis dan 85% berkat kepribadian. Dan ciri khas utama kepribadian mereka yang sukses yang ditemukan dalam penelitian itu adalah sikap yang positif. Jadi kalau ingin meraih masa depan yang cerah,
Mulailah hari ini juga dengan memikirkan segala hal yang baik, benar, dan membangun sesuai dengan Filipi 4 ayat 8 dan 9. Saudara-saudaraku, Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk terhadap kita. Dia merencanakan atau merancangkan hari depan yang penuh harapan. Karena itu marilah berpikirlah sebagaimana Tuhan berpikir. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 2. "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Ayat 3. "Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Ayat yang keempat. Inilah rencana Tuhan bagi kita. Karena itu mulai sekarang, kuasailah pikiran saudara. Minta Roh Kudus menolong saudara untuk menguasai pikiran saudara, sehingga pikiran itu terus dipenuhi dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk hidup di dalamnya. Berjalan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan pagi ini. Dan kami memutuskan untuk berpikir sebagaimana Tuhan berpikir tentang kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengendalikan pikiran kami dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena segala sesuatu yang di bumi ini sangat terbatas dan tidak bisa memberikan harapan apa-apa. Tetapi Tuhan yang sudah merencanakan masa depan yang penuh harapan untuk kami, maka kami akan mulai berpikir sebagaimana apa yang telah Tuhan ucapkan lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sikap-sikap yang positif merupakan aset kita yang penting. Selamat beraktivitas saudara. Biasakan untuk berpikir dengan cara Tuhan. Karena itu lengkapi terus hidup ini dengan firman Tuhan. Maka Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.